Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode yang ke-170. Kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan ketauhidan. Di episode yang lalu kita sudah juga membahas tentang ketauhidan terkait dengan konsep trinitas, apakah itu masuk di dalam ketauhidan, bertauhid ataukah tidak. Nah, hari ini kita akan mengambil angle yang berbeda lagi terkait dengan wahdatul wujud. Apakah wahdatul wujud itu termasuk di dalam bertauhid ataukah tidak? Ini adalah pertanyaan dalam beberapa episode dari sejumlah kawan di dalam forum kita yang meragukan dan membahas secara kontroversial. Ada yang mengatakan bahwa wahdatul wujud itu tidak sama dengan bertauhid. Tetapi sebaliknya ada sahabat kita juga yang berpendapat bahwa wahdatul wujud itu sesungguhnya adalah bentuk dari ketauhidan. Untuk itu mari kita melakukan kajiannya, apa yang dimaksudkan dengan bertauhid dan apa yang dimaksudkan dengan konsep wahdatul wujud itu. Bertauhid adalah pelajaran yang sangat mendasar di dalam agama kita ini. Pada intinya adalah mengesahkan Allah. Istilah tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, kata kerja yang bermakna menjadikan satu-satunya, atau bisa juga dikatakan mengesahkan, tidak ada duanya. Nah, ini kemudian mewujud kepada kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi makna kata tauhid sesungguhnya adalah menjadikan segalanya ini tunggal belaka, mengesahkan Allah semata. Yang demikian ini digambarkan oleh Al-Quran di dalam berbagai ayat, di mana para ulama kemudian mengklasifikasikan ketauhidan itu di dalam 3 level atau 3 macam ketauhidan. Yang pertama yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Apa yang dimaksudkan dengan 3 ketauhidan itu? Yang intinya sesungguhnya adalah mengesahkan Allah semata. Yang pertama yang disebut sebagai tauhid rububiyah, dari kata rob, yaitu Tuhan yang menjaga, yang memelihara, mencipta dan memelihara segala makhluknya, yaitu Rob atau Tuhan kita. Maka dalam ketauhidan yang pertama ini, tauhid rububiyah, adalah usaha untuk mengesahkan, menjadikan Tuhan Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada pembandingnya, tidak ada yang lainnya, tidak ada duanya, tiganya, dan seterusnya. Bahwa Tuhan yang mencipta itu ya hanya satu, yaitu Allah. Bahwa Tuhan yang memelihara itu juga cuma satu, adalah Allah. Dan seterusnya, pokoknya mengesahkan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya adalah ayat berikut ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy, yughsil lailan nahara yadlubuhu hasisau wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ingatlah atau ketahuilah bahwa menciptakan dan memerintah mengurusi semua itu adalah hak Allah. Ayat ini dengan sangat elegan, dengan sangat lugas mengatakan bahwa tidak ada selain Allah itu yang menciptakan dan mengurusi segala makhluknya, jagat raya dengan segala isi dan peristiwa yang ada di dalamnya. Pembahasan secara spiritual pasti akan mengarah kepada keberadaan Allah yang tunggal itu. Dan demikian juga pembahasan secara logika saintifik juga akan mengarahkan kepada bahwa semua hukum alam, sunatullah, itu hanya dikendalikan oleh satu saja. Satu kekuatan, satu kehendak, dan satu kekuasaan yang menyebabkan semua ini teratur dan terarah mengikuti satu hukum yang sama. Jadi sahabat sekalian, ini adalah esensi dan substansi dari ketauhidan. Mengesahkan Allah, Tuhan yang menjadi eksistensi satu-satunya di seluruh jagat raya ini. Yang demikian ini juga digambarkan Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, qul afala tadzakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Qul marrabbus samawati sab'i warrabbul arsyil azim. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan yang empunya arsy yang besar? Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu bisa tertipu? Ayat ini dengan sangat gamblang memberikan gambaran kepada kita tentang siapakah pemilik jagat raya dengan segala isinya ini. Maka kalau itu didiskusikan, dikaji, dipelajari, diobservasi, ketemunya hanya kepada Tuhan yang satu saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat yang seperti ini menggambarkan tentang ketauhidan rububiyah, yaitu mengesahkan, menyatukan atau menjadikan Tuhan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak ada duanya. Oke sahabat sekalian, ini adalah yang pertama terkait dengan ketauhidan rububiyah, yaitu menuhankan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua adalah ketauhidan atau tauhid uluhiyah, yaitu yang menggambarkan ketauhidan mengesahkan Allah dalam proses penyembahan. Bahwa Tuhan yang satu-satunya itulah yang layak untuk kita sembah. Ini adalah konsekuensi logis dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Hanya menyembah, beribadah kepada Allah semata. Kenapa? Karena memang Tuhan yang mencipta, memelihara, dan segala-galanya itu ya cuma Allah belaka. Sehingga ibadah kita tidak pantas diberikan kepada yang lain. Persembahan kita, pengagungan kita itu hanya kepada Allah, Tuhan jagat semesta ini. Allah berfirman terkait yang demikian ini di dalam surat Az-Zumar ayat 14.
Qulillaha a'budu mukhlishan lahudin. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Hanya kepada Allah saja menyembah. Dan itu juga kita ucapkan setiap hari di dalam sholat kita, dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ini menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini adalah ungkapan ya, gambaran atau pelajaran terkait dengan tauhid uluhiyah. Bahwa di dalam peribadatan kita hanya menyembah kepada Allah Rabbul Alamin. Sedangkan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Bahwa sifat-sifat Allah, kemudian nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, semuanya itu hanya berhak dimiliki oleh Tuhan Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Dia tidak ada yang menandinginya di dalam segala nama dan sifat-sifatnya itu. Allah berfirman terkait dengan hal ini di dalam surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Terkait dengan nama dan sifat ini, maka kita ini mendapat gambaran sifat Allah itu mirip dengan sifat manusia, tetapi memiliki kualitas yang berbeda, kualitas ilahiyah dan kualitas makhluk. Karena itu kita membedakannya dengan sifat atau dengan istilah maha. Kita manusia bisa mendengar, Allah maha mendengar. Tidak ada bandingnya, tidak ada batasnya. Kita bisa melihat, Allah maha melihat. Tidak ada batasnya dari penglihatan Dia, yang kecil, yang besar, yang jauh, yang dekat, dan seluruhnya tidak ada batas bagi penglihatan Allah. Sehingga kita menyebutnya sebagai maha melihat, maha berkehendak, maha berkuasa, maha mencipta, maha segala-galanya. Nah, pemberian kata maha inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa diduakan dalam arti sifatnya yang tidak ada batasnya itu. Sehingga di sejumlah ayat Allah memberikan penegasan terkait dengan bahwa Allah tidak bisa dibandingkan. Tidak ada yang setara dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Atau laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun yang kalian fahami, pernah kalian mengerti, bahkan kalian bayangkan. Ini adalah menunjukkan kepada tauhid asma wa sifat, bahwa nama-nama Allah, bahwa sifat-sifat Allah itu adalah sangat mulia, tidak ada yang menyamai atau setara dengannya. Termasuk terkait dengan sifat wujud Allah. Kita mengenal ada sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, dan seterusnya, yang menggambarkan sifat Allah yang tidak ada tandingannya, tidak ada kesetaraannya. Nah, terkait dengan topik wahdatul wujud, maka kita mengambil salah satu dari sifat Allah itu, bahwa Dia memiliki sifat wujud. Apa itu wujud? Wujud itu ada. Makhluk juga ada. Tetapi Allah wujudnya adalah maha ada. Seperti di nama-nama yang lain, maha mendengar, maha melihat, maha pencipta, dan seterusnya, yang sesungguhnya sifat itu dimiliki oleh manusia, tetapi dengan kualitas yang berbeda, yang tidak ada bandingnya. Allah wujud, maha ada. Nah, maka terkait dengan istilah wahdatul wujud, kemudian dipertanyakan apakah ini sama dengan konsep tauhid, maka sesungguhnya kita melihat semangatnya itu adalah bertauhid. Karena kata wahdah itu juga berasal dari kata wahid yang bermakna juga mengesahkan, tunggal, satu-satunya. Wahdatul wujud itu bermakna wujud yang satu-satunya. Tidak ada wujud yang lain selain Allah itu.
Nah, di sini memang yang perlu dilakukan klarifikasi. Di mana persamaannya kalau itu memang sama, dan kemudian di mana perbedaannya kalau itu dianggap sebagai berbeda. Sesungguhnya kata bertauhid itu bermakna mengesahkan Allah, bahwa tidak ada yang bisa menandinginya dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang lain kecuali dirinya. Secara esensial sesungguhnya tidak berbeda dengan wahdatul wujud. Cuma ini dikaitkan secara khusus dengan sifat Allah yang maha ada, yang wujud itu. Bahwa keberadaan segala yang ada di alam semesta dan turunannya, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, sesungguhnya itu tunggal belaka. Yang demikian ini telah disampaikan, diajarkan oleh para ulama-ulama sufi dari abad-abad yang lalu. Bukan hanya 1-2 orang, sedemikian banyak tokoh-tokoh sufisme yang mengajarkan ketauhidan itu dalam sudut pandang mereka masing-masing, yang sesungguhnya bisa semuanya disebut sebagai wahdatul wujud untuk menggambarkan ketauhidan. Misalnya kita mulai dari abad ke-8, di mana ada seorang tokoh sufisme yang sangat dikenal, yaitu bernama Husain Mansur Al-Halaj, atau disebut sebagai Al-Halaj saja. Dia mengajarkan satu quotation, suatu ungkapan yang sangat kontroversial ketika dia mengatakan ana al-haq, aku adalah kebenaran itu. Tetapi kemudian memunculkan kontroversi dan pemahaman yang dianggap menyimpang dari ketauhidan oleh penguasa pada waktu itu. Padahal yang dimaksudkan oleh Al-Halaj dengan ana al-haq, sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam diri seseorang. Ketika dia memahami dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, sang maha kebenaran itu. Tetapi yang demikian ini memang perlu diuraikan secara mendetail supaya tidak terjadi kesalahpahaman, seakan-akan dia sebagai manusia mengklaim bahwa dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Di abad berikutnya, di abad ke-9 misalnya, ada Ibnu Sina yang kurang lebih sebetulnya mengajarkan ketauhidan dalam sudut pandang dia. Sebagai seorang ilmuwan yang memahami eksistensi jagat raya dan segala yang ada ini dalam sudut pandang saintifik, maka dia mengatakan, berkesimpulan bahwa jagat raya ini muncul keberadaannya disebabkan oleh hukum sebab akibat. Semua yang ada sekarang itu disebabkan oleh semua yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya itu disebabkan kemunculannya oleh sesuatu yang ada sebelumnya lagi. Dan seterusnya, kalau kita tarik ke belakang, kata Ibnu Sina, maka akan ketemu penyebab yang pertama sebagai sumber dari semua keberadaan ini. Dalam filsafat ilmu pengetahuan disebut sebagai causa prima. Penyebab yang pertama, itulah Tuhan, itulah Sang Maha Ada, itulah Sang Maha Wujud. Jadi Ibnu Sina ingin mengajarkan, menginformasikan dan memberikan gambaran terkait dengan ketauhidan dalam sudut pandang ilmiah atau logika saintifik. Bahwa Tuhan Allah itu sesungguhnya adalah sumber dari segala keberadaan yang sekarang kita lihat semua ini. Tetapi kemudian ini berbeda dengan tokoh sufisme abad berikutnya lagi, yaitu Al-Ghazali. Imam Ghazali hidup di abad 11 dan dia mengkritisi pemikiran dari Ibnu Sina itu. Karena dia mengkhawatirkan bahwa kemudian kita memiliki persepsi yang materialistik terhadap wujud Tuhan itu. Maka dia kemudian mengambil pemahaman ketauhidannya dari dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu dari surat An-Nur ayat 35. Di mana kita sudah pernah membahas tentang ini. Allah mengumpamakan pelita dan cahaya atas konsep ketauhidan itu. Bahwa ibaratnya cahaya Allah itu adalah
cahaya yang berasal dari sebuah pelita. Pelita itu diibaratkan Allah sebagai sumber dari segala cahaya yang menjelma menjadi wujud jagat raya ini. Apakah cahaya sama dengan pelita? Tentu saja tidak sama adanya. Karena cahaya, kata ayat itu, bertingkat-tingkat, ada spektrumnya. Dan tentu saja cahaya itu sesungguhnya adalah sekedar pancaran dari sang pelita. Sekali lagi kita melihat bahwa para pemikir keislaman dalam bidang sufisme, dalam konteks ini Al-Ghazali, ingin menjelaskan ketauhidan dengan caranya. Seperti juga Ibnu Sina ingin menggambarkan secara saintifik dengan caranya, atau Al-Halaj juga dengan caranya. Tetapi karena kita tidak memahami substansi esensi dari yang mereka perdebatkan, kita menganggap bahwa itu adalah menyalahi ketauhidan. Dan ini dilanjutkan pada abad berikutnya, yaitu oleh Ibnu Rus, di mana Ibnu Rus menggarisbawahi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina yang dikritik oleh Imam Ghazali itu. Bahwa segala yang ada ini disebabkan oleh kausa prima. Ini yang disebut sebagai teori emanasi, teori pancaran yang sesungguhnya kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa segala realitas ini tidak lebih hanyalah pancaran dari Allah sebagai penyebab pertama dari semua keberadaan ini. Dan semakin menarik lagi ketika kita melihat pada abad-abad berikutnya, yaitu di abad ke-13, di mana muncul seorang tokoh sufisme yang mengemukakan secara eksplisit istilah wahdatul wujud itu. Dia adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lah yang mengemukakan secara eksplisit istilah wahdatul wujud, bahwa segala wujud ini sesungguhnya adalah wahdah, wahid belaka, ahad belaka, dan itu sama dengan ketauhidan yang diajarkan oleh Al-Quran. Bahwa sesungguhnya ini tidak ada yang lain, yang ada itu cuma Allah belaka. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, yang memelihara, dan melakukan atau mengatur segala-galanya. Kata Ibnu Arabi, Tuhan telah bertajali menampakkan sebagian eksistensinya dalam jagat raya dengan segala bentuknya. Ruang, waktu, materi, energi, informasi, dan semua peristiwa itu tidak lebih adalah tajalli penampakan dari eksistensi ilahiyah. Tetapi semua ini yang disebut sebagai makhluk tentu saja berbeda dengan sumbernya. Seperti yang diibaratkan oleh Imam Ghazali antara pelita dengan cahayanya, yang dia gambarkan dalam bukunya yang berjudul Miskatul Anwar itu. Nah sahabat sekalian, ini terus berlanjut sampai di abad 16 di Indonesia ada seorang syekh yang juga mengajarkan terkait dengan wahdatul wujud itu, tetapi dalam istilah Indonesia atau bahkan istilah Jawa yang kita kenal sebagai manunggaling kawula lan Gusti. Bahwa manusia ini sesungguhnya adalah bagian dari eksistensi ketuhanan. Sahabat sekalian, memang ini adalah soal yang sangat mendalam, yang pasti tidak akan tertangkap secara utuh, secara baik hanya dalam beberapa menit. Karena ini kajian yang sangat kritis, kajian yang sangat mendalam, bahkan rawan ketika tidak diperjelas secara mendetail penjelasannya, dan kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian diperjelas dengan pendekatan-pendekatan bukti-bukti yang bersifat ilmiah. Tetapi secara menyeluruh kita sesungguhnya mendapatkan poinnya, mendapatkan benang merahnya. Bahwa semua pemikir Islam terkait dengan ketauhidan itu, mereka ingin mengatakan hal yang sama. Bukan ingin mempersekutukan Allah, menduakan, mentigakan, tetapi ingin menunjukkan, ingin memberikan gambaran bahwa segala yang ada ini sesungguhnya ya cuma
Allah belaka. Selebihnya itu adalah sesuatu yang semu. Yang kita telah membahas terkait dengan ini di dalam program yang berbeda, yaitu di dalam program Islam Futuristik. Kita telah melakukan kajiannya secara ilmiah dan saintifik. Maka sebagai kesimpulan kajian kita di kesempatan atau program Cangkir Tasawuf ini, kita hanya satu saja kesimpulannya. Sesungguhnya para ulama itu, para ahli di bidang ilmu kalam dan ketauhidan itu, sesungguhnya mereka menceritakan dan ingin menggambarkan, mengajarkan kepada kita tentang ketauhidan. La ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang lain ini. Yang ada hanyalah Allah belaka. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.